Rohmu yang hidup. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dalam program Hanjak 777. Apa kabarnya? Saya yakin dan saya percaya dalam satu hari ini seluruh aktivitas Bapak Ibu sudah disertai oleh Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan, Mazmur Daud ditulis oleh Raja Daud. Dalam pasal ini menceritakan tentang keadaan Raja Daud dalam situasi yang sangat mencekam dirinya, yang menghantui dia, yang membuat dia mengalami suatu ketakutan yang sangat luar biasa terjadi di dalam dirinya, yaitu di mana anak kandungnya sendiri, anaknya sendiri, Absalom, ingin membunuh Daud. Dia mengejar-ngejar Daud dan ingin untuk membinasakan nyawa daripada Daud. Tapi apa yang terjadi dengan Daud, walaupun dia seorang raja, dia memiliki suatu keyakinan yang luar biasa yang patut kita contohi. Dia mendeklarasikan imannya. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku dapat tenang, daripada nyala-nyala keselamatanku. Luar biasa. Kita perlu belajar dari Daud di dalam tengah-tengah situasi yang kita alami, yang kita sedang terjadi di kota kita, di negara kita. Semua orang tanpa kecuali, saya percaya bahwa kita pun sama mengalami yang namanya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir di dalam diri kita. Tapi wajar sebagai manusia, asalkan rasa takut itu tidak menguasai kehidupan kita. Ketika rasa takut dan rasa cemas menguasai kehidupan kita, itu tandanya kita tidak mempercayai akan janji Tuhan. Kita tidak akan mempercayai akan janji Tuhan dan firman-Nya yang berkata bahwa Dia pertolongan kita, Dia perlindungan kita. Tapi ketika kita menyadari akan kondisi kita seperti itu sebagai manusia, kita mau datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah virus corona yang begitu menakutkan kita semua, bahkan banyak orang sedang mencari perlindungan ke sini dan ke sana, namun mau ke luar negeri, di luar negeri pun ada corona di sana. Mau ke provinsi dan ke kota ini, mau pulang kampung ke sini dan ke sana, semua ditutup aksesnya. Kita tidak bisa mencari perlindungan. Tapi dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan menyertai kita. Dia yang akan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Suatu jaminan yang luar biasa. Ya, Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta kehidupan kita, Tuhan yang memegang kendali atas seluruh dunia ini. Dia Tuhan yang mengizinkan hal ini pun terjadi, corona ini pun terjadi di mana-mana. Kita yakin bahwa Dia punya maksud dan tujuan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Kita aminkan firman Tuhan itu. Di mana situasi saat ini keluarga bisa dapat berkumpul bersama-sama, memberikan waktu yang cukup baik dalam kebersamaan sepanjang 24 jam, ada di dalam rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak bersama-sama. Kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama, bahkan yang paling penting kita dapat bersekutu, membangun mesbah doa dalam keluarga kita. Kita secara pribadi pun dapat membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan semakin dieratkan. Bahkan hal yang luar biasa, beberapa hari yang lalu saya sempat dikirimkan video bagaimana kegerakan rohani, kegerakan yang luar biasa yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah situasi yang membuat semua orang yang ada di dunia ini merasa takut. Ada banyak orang yang mencari nama Tuhan. Banyak orang yang belum bertobat, ya. Orang ateis sekalipun dengan kondisi seperti ini, akhirnya dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru dan dia percaya kepada Tuhan.
beberapa negara yang ada, yang saya tahu yang dikirimkan di Brasil, di Amerika, di India, di Pakistan, bahkan di berbagai negara, ada beberapa negara mereka memuji Tuhan. Ada kebangunan rohani yang luar biasa di lorong-lorong, di jalan-jalan orang bisa berdiri dan mereka menyanyikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mereka dari rumah mereka ada di atas tingkat ya, yang bertingkat-tingkat. Dari satu keluarga ini terdengar pujian, di sebelah tetangga sana terdengar pujian. Mereka semua mengagungkan nama Tuhan. Ada kebangunan rohani yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah situasi yang membuat orang semua pada takut dan mencekam seperti ini. Tapi yakin bahwa kita punya Yesus yang ajaib. Dia punya kuasa. Dia yang menghendaki, dia bisa menghentikan dan dia bisa izinkan ini terjadi. Dia yang punya kuasa. Hanya satu-satunya harapan kita di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6, 7, 8, dan 9 itu memberikan jawaban kepada kita. Mengapa kita harus dekat kepada Tuhan? Ketika kita dekat dengan Tuhan, yang pasti dia memberikan ketenangan kepada kita. Namun di dalam ayat yang ke-6, 7, dan 8 saya akan bacakan. Hanya pada Allah sajalah kiranya aku tenang. Hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena dia sumber kekuatan, dia harapan, dia kota benteng kita. Dia memberikan jaminan bahwa dia memberikan kita perlindungan, bahkan dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap situasi yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu, semua kita tidak bisa menerawang 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 hari atau besok apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang mampu melihat seperti itu. Namun kita punya Tuhan yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Dia punya cara untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dia Tuhan yang dapat kita andalkan. Mari semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan engkau menjauh. Tuhan sedang menyingkirkan setiap kesibukan pekerjaan kita, dan waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mendekat kepada Tuhan. Ketenangan sejati Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walau dunia sini sana mereka bingung, mereka takut, mereka gelisah dengan keadaan, tapi firman Tuhan datang kepada kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, maka dia yang akan memberikan kita perlindungan. Dia yang akan menyertai kita. Ketika Presiden menyertai kita, mungkin kita rasa tenang. Kemana-mana kita dihormati. Tapi ingat, dia raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia yang akan menyertai engkau. Dia punya banyak cara yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita manusia yang terbatas ini. Namun dia punya cara. Yakinkan bahwa engkau ada di hatinya, ada di pikirannya, ada di dalam kehendaknya, dan hal yang terbaik yang dia rancangkan dalam kehidupannya. Perlindungan buat anak-anak Tuhan dia sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan engkau berputus asa. Tetap percaya bahwa ada Yesus, jaminan dalam kehidupanmu. Dia memegang kendali atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Serahkan hidupmu dan lakukan apa yang menjadi bagianmu. Maka Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya itu dengan berkatimu dan memberikan perlindungan bagimu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami punya Yesus yang luar biasa yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat perlindungan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri bagi kami semua jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri malam hari ini. Namun kami ingin berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit karena virus corona ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka. Kami melepaskan kuasa kesembuhan Tuhan mengalir atas mereka. Bahkan kami berdoa untuk para medis, perawat, dokter Tuhan, para relawan, polisi, TNI, semua mereka yang sedang bekerja untuk memberikan keamanan bagi kami, memberikan kesembuhan,
Menolong kami semua yang ada, Tuhan, memberkati mereka. Engkau memproteksi setiap para medis yang sedang bekerja. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap sakit yang akan tertular dalam diri mereka. Bahkan malam hari ini Hamba memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati kepala rumah tangga sebagai seorang ayah, seorang istri, anak-anak di dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat,